A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tatimmu sholihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, izin abang kakak, ayah bunda semuanya, Toya juga yang hadir di tengah-tengah. Ternyata rasanya duduk langsung. Ini berbeda kalau online. Alhamdulillah, bersyukur kita semuanya kepada Allah. Pada pagi hari ini Allah masih kasih kita nikmat sehat, masih kasih kita nikmat bisa hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Kapal Munzalan. Insyaallah di masjid yang Allah berkahi. Dan alhamdulillah juga pada pagi hari ini kita semuanya bisa menghirup udara, nafas yang Allah kasih kepada kita semuanya, sehingga bisa melaksanakan aktivitas kita di pagi hari ini. Ayah bunda, bang kakak semuanya dirahmati Allah, saya pengen bicara di sini tentang sesuatu hal yang mungkin ya bisa dibilang berat, atau mungkin tidak boleh bilang berat ya, tapi bisa dibilang harus mudah melaksanakannya, yaitu tentang ada salah satu pilar, salah satu hal yang dijadikan pilar utama di beberapa pondok-pondok pesantren, di beberapa tempat-tempat keilmuan, yaitu tentang keikhlasan. Ikhlas ini kalau di pondok-pondok pesantren itu ada istilahnya panca jiwa. Panca jiwa itu salah satu pilar yang paling utama di sini adalah tentang keikhlasan. Maka ayah bunda bang kakak bisa dilihat di surah Al-Bayyinah, surah ke-98 ayat 5. Mungkin bisa dibuka, antum sering dengar dan mungkin juga sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Maka tadi saya sampaikan dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwasannya padahal mereka itu hanya diminta untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka melaksanakan ibadah kepada Allah ini dalam ayat ini jelaskan bahwa kita diminta untuk memurnikan segala niat kita dalam melaksanakan suatu ibadah. Maka di surah 16 ayat 66 di surah An-Nahl ya, itu dijelaskan bahwasannya sangat dekat antara, mungkin dibuka di 6 ayat 160, di 6 ayat 116 ayat 66 ya, di situ tentang perbedaan. Coba dibuka 16 ayat 66. Gambaran keikhlasan itu adalah bagaikan susu murni. Maka kita diminta untuk memurnikan ibadah kita kepada Allah layaknya susu murni tadi yang tanpa ada tercampur apapun. Maka di 16 ayat 66 ini dijelaskan wa innalakum fil an'am la'ibratan. Maka dan sesungguhnya pada binatang ternak itu kita bisa ambil pelajaran. Apa pelajaran bisa kita ambil di situ? Bahwasannya kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya hewan ternak tadi, yaitu susu yang bersih antara kotoran dan juga darah. Dari ayat ini kita belajar bahwasanya Allah kasih sinyal kepada kita
di dalam perutnya hewan ternak itu yang menghasilkan susu itu sangat dekat ternyata kantong tempat susu yang bersih tadi dengan tempat kantong kotoran atau darah. Nah, dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwasannya memurnikan atau ikhlas itu adalah ibarat susu murni tadi. Dia tidak bisa tercampur dengan hal-hal yang lainnya. Maka sesuatu hal yang kalau saya sudah tercampur, itu namanya udah tidak murni lagi. Jadi kalau orang jual susu murni campur dengan rasa mangga, itu bukan susu murni lagi. Susu murni itu tidak ada campuran apapun. Nah, begitulah maksudnya di wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata dzalika dinul qayyim. Maka kawan-kawan semuanya di sini, ayah, bunda, abang, kakak, memurnikan ibadah ini tadi, ini adalah perintah Allah kepada kita semuanya. Maka Allah memerintahkan kita juga, itu di surah Al-An'am ayat 162, Qul inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka di beberapa ayat-ayat ini menjelaskan bahwasanya kita diperintahkan untuk memurnikan niat kita betul-betul hanya lillahi ta'ala. Sesungguhnya inna sholati wa nusuki, kalau dalam ayat ini wa nusuki ibadahlah ibadah haji sebenarnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, bahkan hidup dan juga matinya kita hanya untuk lillahi ta'ala. Kalau dalam hadis dijelaskan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Dan setiap dari kita itu pasti akan sampai dan akan dapat apa yang kita niatkan. Maka niat ini betul-betul menjadi pembeda. Amal itu akan diterima atau amal itu tidak diterima. Amal yang kita kerjakan itu menjadi ibadah atau hanya sekedar menjadi adah. Ibadah atau menjadi adah itu adalah kebiasaan. Maka buka lagi di surah Al-Furqan 25-23. Di surah Al-Furqan 25-23 kita lihat di situ bahwasanya dijelaskan, ya, dibuka 25-23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ayah, bunda, abang, kakak, amal perbuatan kita itu bisa jadi seperti debu yang berterbangan. Analoginya, kalau antum pernah melihat pancaran sinar matahari, kemudian ada kelihatan debu-debu berterbangan. Debu-debu berterbangan itu tadi, coba kalau kita ambil, mau kita tangkap, kemudian kita timbang, bisa enggak? Tidak bisa. Maka ini gambaran suatu pekerjaan yang tadi tidak bernilai ibadah, tidak bisa dinilai sebagai nilai ibadah. Itu bedanya. Maka niat, keikhlasan, ketulusan kita tadi itu sebenarnya membedakan pekerjaan tadi bisa menjadi ibadah atau pekerjaan tadi betul-betul hanya sekedar menjadi adat atau kebiasaan. Maka ada kisah, Imam Ghazali pernah menyampaikan bahwasanya tentang seorang penebang pohon, penebang kayu. Ada seorang pemuda yang tinggal di satu desa. Desa itu ternyata adalah tempatnya desa orang-orang yang primitif, dan di desa tersebut terdapat satu hutan. Di hutan tersebut ada sebuah pohon besar. Maka di sebuah pohon besar itu ternyata dari orang-orang primitif itu menjadikan pohon itu sebagai tempat sesembahan. Maka suatu hari anak muda ini itu pengen menebang pohon tersebut. Kenapa? Agar orang-orang itu tidak berpikiran bahwa itu kan cuma pohon. Kenapa kita harus menyembah pohon tersebut? Akhirnya dengan semangat dia berbuat tadi, bawa kapak,
berusaha lari ke hutan, yang tadi punya niat untuk menebang pohon tersebut supaya orang-orang tidak lagi menyembah pohon tersebut. Yang seharusnya disembah adalah Tuhan, bukan pohon. Maka ketika di pertengahan jalan, seorang pemuda tersebut akhirnya diberhentikan oleh seorang pemuda. "Wahai pemuda," katanya, "nak kemana kau?" Maka ketika tanya, "Saya mau pergi ke hutan." "Apa yang mau kau buat di hutan?" "Di hutan sana saya mau menyembelih, mau menebang." Ingat kurban jadi ya. menebang pohon. Menebang pohon yang dijadikan sesembahan oleh warga-warga desa sekitar. Maka ketika itu seorang pemuda itu akhirnya memberhentikannya, "Kau sesungguhnya tidak akan pernah bisa menebang pohon tersebut." Akhirnya dengan dalam keadaan dia tuh bersemangat pengen menebang tadi dan dia ini menghalangi, akhirnya pemuda itu mau narik orang ini, kemudian dibantingnya ke tanah. Dia bertanya, "Kau ini siapa?" "Aku adalah seorang iblis," gitu. Iblis yang akan menghalangi kamu untuk menebang pohon tersebut. Maka ketika itu dia jatuhkan ke tanah iblis tersebut, akhirnya diletakkannya kapak tersebut ke leher seorang pemuda tersebut, iblis tadi. Maka iblis tadi akhirnya ngomong, "Kau tak akan pernah bisa untuk menebang pohon tersebut. Coba kau pikir, kalau seandainya kau tebang pohon tersebut, maka warga desa primitif itu tadi semuanya pasti akan berusaha mencari ente, kemudian kau akan dibunuh. Maka coba pikirkan kalau kau mati, akhirnya nanti bagaimana keadaan istrimu? Bagaimana keadaan anakmu? Istrimu akan menjadi janda, kemudian anakmu akan menjadi yatim karena perbuatan ente." Maka ketika itu berpikir dan sambil ngomong terus nih, iblis sambil ngomong, sambil kapak di lehernya, ngomong terus, "Bagaimana kalau seandainya aku punya penawaran," katanya. Tawarannya adalah, "Aku tahu kau adalah orang miskin, tapi kau sangat suka berbagi, orang yang baik, dan juga dia adalah orang yang taat. Dia punya keluarga yang banyak, kau punya keluarga yang banyak," katanya. Maka ketika itu ditawarkan si iblis tadi, "Mau enggak setiap pagi aku letakkan 2 koin emas di rumahmu?" Maka berpikir-pikir lagi seorang pemuda tadi, akhirnya dia memutuskan untuk, "Oke lah, aku tidak jadi untuk menebang pohon tersebut." Dan dia kembali ke rumah menunggu tidur. Keesokan harinya si iblis tadi meletakkan 2 koin emas itu di bawah tempat tidurnya. Ketika dicari ternyata dapat, betul ada 2 koin emas tersebut. Akhirnya dia belanjakan pakaian, belanjakan makanan untuk anak dan juga istrinya. Separuh daripada koin yang didapat itu akhirnya dia gunakan untuk berbagi dengan yang lain. Kemudian keesokan harinya penebang kayu ini bercari lagi di hari yang kedua. Loh, tidak ketemu. Akhirnya di bawah tempat tidur tidak ketemu, di depan pintu tak ketemu, di mana-mana tak ketemu, sekeliling rumah. Akhirnya dengan perasaan yang begitu marah, mengambil kapak yang kemarin dia mau membunuh si iblis tadi, dicari kemana-mana, akhirnya ketemu. Datang dia berniat untuk menebang pohon tadi, dihalangi lagi oleh iblis. Maka ketika itu iblis menahannya, "Kau nak kemana?" "Aku nak pergi ke hutan untuk menebang pohon tersebut." Maka dia bilang, "Kau tak akan bisa." Seketika itu iblis hanya dengan 1 jarinya menjatuhkan anak muda tersebut. Kemudian yang tadinya sebelumnya, di 2 hari sebelumnya, anak muda itu meletakkan kapak di lehernya, maka iblis itu hanya cukup meletakkan jari di dada anak muda tersebut sehingga tidak bisa bergerak. Nah, kau nak coba, 2 hari lalu kau berusaha membunuhku, tapi kau tak bisa membunuhku. Nah, akhirnya sekarang aku kasih kau ultimatum ibaratnya. Kalau seandainya aku akan lepaskan kau hari ini, tapi kau jangan pernah lagi untuk menebang pohon tersebut. Maka akhirnya si pemuda itu berjanji untuk tidak menebang pohon itu. Tapi dia bertanya, "Wahai iblis,
kenapa kok 2 hari yang lalu kau bisa jatuh ketika aku banting dan kau kalah dengan aku? Kenapa hari ini, dan kekuatan dari mana yang kau dapat sehingga kau bisa mengalahkan aku hari ini? Maka iblis itu menyampaikan kepada anak muda tersebut, wahai pemuda, bahwasannya 2 hari yang lalu kau datang untuk menebang pohon tersebut, itu karena niat kau, karena Tuhanmu. Tapi di hari ini kau berusaha untuk menebang pohon tersebut, itu dikarenakan hanya karena 2 koin emas. Artinya kawan-kawan, begitu besar keikhlasan atau ketulusan dalam berbuat ini, itu ternyata menjadi nyawa kita dalam beramal, dalam berbuat. Maka dari kisah ini kita belajar bahwasannya, kalau seandainya betul niat kita, benar niat kita. Dulu kami di Gontor, di pesantren, itu sering disampaikan oleh para guru-guru kami, setiap di awal-awal datang, tajdidun niyah. Kenapa kok niat itu ternyata harus diperbaharui? Karena kisah tadi si tukang kayu penebang pohon ini tadi, ternyata niat itu sifatnya hanya sementara, yang dia bisa berubah. Tadi niatnya lillahi ta'ala, tadi niatnya karena Robnya, tadi niatnya karena Tuhannya, tapi bisa berubah dengan seketika hanya karena keadaan atau kepentingan yang masuk, intervensi yang masuk dalam dirinya. Maka ya bunda, abang, kakak, tadi saya sampaikan, keikhlasan ini adalah salah satu nyawa dalam kita berbuat, dalam kita beramal. Barometernya ketulusan tadi, barometernya adalah niat tadi, yang akan membedakan perbuatan atau amal tersebut akan menjadi ibadah atau akan menjadi ada kebiasaan. Jangan sampai setiap yang kita kerjakan habaan mansura, hanya sebagai debu-debu tadi berterbangan yang tidak bisa kita kumpulkan. Debu tidak bisa kita, ini kalau diadakan sinar matahari di sini mungkin kelihatan debunya, tapi debu tidak bisa kita ambil, tidak bisa kita timbang, percuma, karena hanya menjadi kebiasaan. Nah, ini adalah salah satu pelajaran bahwasanya tadi ternyata yang namanya ketulusan niat itu tadi sifatnya sementara. Hidayah itu juga ternyata adalah sementara. Gurunda kita Ayahman sering menyampaikan, hidayah itu mesti kita cari, mesti kita temukan, karena sifatnya sementara. Hari ini kita betul-betul bisa lillahi ta'ala, tapi karena keadaan tadi, itu akhirnya bisa merubah segala niat baik kita tadi. Nah, maka tadi saya sampaikan, kenapa dia banyak benar kok ayat-ayat yang disampaikan pada hari ini nih, mutar sana, mutar sini, supaya di 1666 tadi menjelaskan tentang bagaimana Allah kasih kita perumpamaan susu murni. Dari kantong susu ternyata punya dekat jaraknya dengan kantong kotoran dan juga darah. Begitu juga niat kita. Niat kita berbuat ini sangat dekat keikhlasan itu dengan pengganggu daripada atau perusak amal-amal kebaikan kita. Sangat tipis jaraknya. Itulah gambarannya juga, perbuatan keikhlasan kita itu sangat tipis, bagaikan tadi adalah susu yang keluar dari kantong susunya tadi sama kantong kotoran dan darah yang jaraknya itu ternyata sangat dekat. Nah, makanya kemarin kurban itu coba dicek, betul enggak ayat ini? Betul enggak letaknya kantong susu itu dekat dengan kantong kotoran? Jadi ayah bunda semuanya, pelajaran penting yang istilahnya bisa kita tarik, bisa kita simpulkan bahwasannya keikhlasan itu tadi betul-betul dia sifatnya hanya sementara. Menjaganya ini yang istilahnya kita mesti pertahankan dengan sebaik-baiknya. Nah, maka kalau kata Yahman ada fakta daripada zona ikhlas, salah satu fakta dari zona ikhlas itu adalah pintar merasa, bukan merasa pintar. Maka pintar merasa ini sangat
tipis sekali dengan merasa pintar. Sama kayak tadi, ikhlas dengan berbuat atau berusaha amal tadi, itu sangat tipis sekali bedanya. Merasa pintar dengan pintar merasa itu juga punya dua perbedaan yang sangat tipis sekali. Maka dari mana kita bisa mengukurnya? Dari hati kita masing-masing. Kemudian yang kedua, fakta daripada zona ikhlas adalah sepi atau jarang yang mau. Tidak semua orang ini mau mengerjakannya, tidak semua orang mau berbuat. Jadi kalau di surah Yasin 36:21, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Jadi ikutilah orang-orang yang tidak minta balasan sedikit pun, tidak minta upah sedikit pun, yang niat-niatnya betul-betul lillahi ta'ala. Berat sekali sebenarnya bagaimana bisa memfokuskan diri kita betul-betul hanya lillahi ta'ala, karena semua itu tipis-tipis, godaannya tipis-tipis. Ujiannya adalah di riya dan juga sum'ah. Bagaimana setiap pekerjaan kita itu tadi, kalau saat kita kerjakan, banyak ada beberapa orang akhirnya berbuat sesuatu hanya untuk orang lain, maka jatuhnya biar dipuji orang lain, dapat pujian dari orang lain, jatuhnya kepada riya. Ada sedikit model orang yang berbuat sesuatu tapi ternyata memang berbuatnya itu adalah pengen dilihat, pengen diikuti banyak dan sebagainya. Itu adalah perbuatan sum'ah. Maka riya, sum'ah dengan orang yang ikhlas ini sangat dekat sekali jaraknya. Kemudian yang ketiga, tidak ada urusan dengan ketenaran. Tidak ada urusan dengan ketenaran. Ada kisah lagi tentang Maslamah, Muhammad bin Maslamah. Ini adalah seorang panglima perang ketika itu. Ketika dalam ekspedisi memimpin suatu perperangan yang tadi sudah mengepung pasukan lawan, akhirnya Maslamah ini sebagai komandan ya sempat merasa bingung, sudah dikepung tapi kok belum ada jalan untuk bisa masuk ke benteng. Sebagai komandan dia berpikir bahwasanya kalau bisa masuk ke dalam benteng pertahanan musuh, maka kita bisa memenangkan. Akhirnya insting dia sebagai seorang pemimpin, insting dia sebagai seorang komandan bergerak untuk memata-matai bagaimana melihat situasi, bagaimana supaya bisa tembus masuk ke benteng lawan. Nah akhirnya dia memata-matai, melihat ada ditemukan satu lorong. Kalau seandainya bisa masuk di lorong tersebut, maka kita bisa menembus benteng. Akhirnya dia balik ke perkemahan. Balik ke perkemahan ini tadi, dia nanya kepada perwira-perwiranya, wahai perwira-perwira, siapa di antara kita nih, dinantang ya, di antara kita nih yang berani masuk ke benteng lawan melalui lorong ini? Ketika ditanya, krik krik krik, tidak ada jawaban. Dan akhirnya datang tiba-tiba seorang pemuda dengan berkuda dan pakai cadar ya, pakai penutup muka. Kalau hari ini mungkin antum melihatnya seperti Hamas ya. Yang itu siapa namanya? Bukan Hamas itu siapa sih? Yang kemarin viral. Hah? Yang viral kemarin Hamas. Nah itulah Pak, itu gambarannya. Maka gambarnya ketika dia menutup, maka saya yang akan maju masuk. Singkat cerita, dia masuk ke lorong tersebut. Akhirnya dari benteng itu terdengar suara takbir. Artinya itu sudah menang. Dengan sudah bisa tembus masuk ke dalam benteng. Akhirnya semua pasukan Islam tadi masuk ke dalam benteng tersebut dan akhirnya memenangkan perperangan. Maka Maslamah masih kepikiran, setelah selesai perperangan tadi, siapa orang yang menggunakan surban atau cadar ini tadi? Bercarilah dia, mana di antara kalian tadi adalah orang yang menggunakan surban ini. Ketika itu ketemu, tidak lama kemudian akhirnya datang seorang pemuda yang dia ya udah kebuka surbannya ya, orang surbannya dia ini. Wahai Maslamah, apakah engkau masih mencari orang yang bersurban tadi? Ya, aku masih mencarinya. Apakah engkau orangnya? Aku akan tunjukkan, katanya orangnya, tapi dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah
jangan pernah bertanya siapa namanya. Syarat yang kedua, jangan kasih hadiah apapun kepadanya. Dan syarat yang ketiga, jangan engkau ceritakan tentangnya kepada yang lain. Maka ketika itu Mas Lamah akhirnya mengiyakan syarat tersebut, dan dia akhirnya menyampaikan pemuda tersebut, sesungguhnya pria bersurban atau bercadar itu tadi adalah orang yang ada di depannya. Dengan menangis akhirnya Mas Lamah memeluk pemuda tersebut dan berdoa kepada Allah, ya Allah, gabungkanlah, kumpulkanlah aku nanti di surga bersama orang bercadar tersebut. Dari sini ternyata kita ngambil bahwasanya ngambil pelajaran, ya, menjadi tulus, menjadi ikhlas tadi tidak mesti harus dikenal, tidak mesti harus viral, karena beda, sulit memang tadi. Hanya orang-orang yang terpilih yang mungkin bisa terkenal tapi tetap bisa ikhlas. Tapi ada orang juga yang memilih untuk tidak dikenal, untuk bisa menjaga hatinya. Bukan berarti orang yang terkenal sebagai diri itu tidak ikhlas, enggak. Tapi ada orang-orang yang memilih di sini untuk menjaga kebersihan hatinya agar tidak disebut dengan yang lain. Maka ini zona yang ketiga, tidak ada urusannya dengan ketenaran. Yang keempat, selalu baik dalam keadaan apapun dan dimanapun. Maka orang-orang yang ikhlas ini, dia tidak akan pusing mau diomongkan orang atau mau dicaci-caci orang, mau dipuji-puji, dan tidak akan sampai pusing. Tidak ada urusan kau nak ngolok-ngolok karyaku atau kau nak muji-muji karyaku, maka tidak ada urusan. Dia akan tetap berjalan, tetap akan bergerak. Maka sulit kalau dibilang, saya juga pribadi masih belajar bagaimana cara menempatkan posisi kita ini untuk tidak berbuat hanya karena manusia. Di sini ditugaskan oleh Ayahman, betul, saya sebagai wakil pengasuh ditugaskan oleh Ayahman di amal pendidikan. Bagaimana caranya berbuat itu, menata hati, menata pikiran, menata rasa kita semua di sini. Diuji itu adalah bagaimana untuk berbuat tidak karena Ayahman tapi lillahi ta'ala. Maka sampai bikin doa, tagline-nya kita di amal pendidikan itu, amal pendidikan menjadi uswah, bernafaskan tarbiyah kullu halillah. Jadi doa, bukan sebenarnya kita itu pengen aku yang paling lillah, enggak, tapi setidaknya terpatri di otak dan di perasaannya teman-teman yang ada di amal pendidikan, bahwasanya setiap pekerjaan kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, betul-betul bagaimana berpikir kita ini bisa menjadi pribadi yang tulus, berusaha murni, mengajarkan anak-anak dengan niat yang tulus, bukan karena berapa yang kita bisa dapat. Berapa jam aku ngajar maka aku akan dapat sekian, berapa jam aku ngajar maka aku akan dapat. Jadi belajar betul-betul bagaimana bisa tulus dan juga ikhlas, itu ternyata belajarnya tiap hari. Karena kadang sudah berusaha lillah, bengkok dengan keadaan. Karena kadang sudah berusaha niat tulus, kadang bengkok dengan intervensi sana sini orang-orang terdekat kita dan sebagainya. Nah, ini kita butuh belajar berkali-kali, sama seperti belajar sabar. Ujiannya juga setiap hari, setiap detik. Nah, maka barometer sukses kawan-kawan semuanya adalah taat. Dan taat itu hadiahnya nanti akan punya bonusnya. Mau dapat apa itu nanti, itu hanya hadiah. Nah, itulah orang ikhlas tidak akan pernah pusing tadi dengan cacian dan juga hal-hal yang memuji atau menjadikan dia tinggi. Dan yang berikutnya ada hal yang sering disampaikan oleh Ayahman, 2 ingat, 2 lupa. Ada yang masih lupa? 2 ingat, 2 lupa. Apa itu 2 ingat? Yang pertama, apa yang diingat? Ingat-ingat kebaikan orang lain kepada kita. Terus yang kedua, ingat-ingat kesalahan kita ke orang lain. 2 ingat
Maka ingat-ingat semua hal baik yang pernah orang itu lakukan. Kemudian ingat-ingat apa kesalahan kita yang banyak nih. Kesalahan yang orang itu lakukan mungkin lebih kecil daripada dosa kita yang ditutup oleh Allah. Dosa kita yang hari ini ditutup oleh Allah. Maka dua ingat kata Ayahman. Ingat-ingat kebaikan orang lain kepada kita, dan ingat-ingat kesalahan kita kepada orang lain. Yang kedua adalah dua lupa. Apa lupa yang pertama? Lupakan kebaikan kita dengan orang lain. Yang kedua, lupakan kesalahan orang lain kepada kita. Antum udah hafal, kita udah hafal, tapi kadang prakteknya ini luar biasa. Baru kena omongkan orang, baru ada yang lihat kesalahan orang lain, udah merasa benar, merasa lebih. Maka belajarnya tiap hari, belajarnya tiap detik. Yang sudah ikut SMK bukan jadi barometer juga. Yang tiap hari hadir belum bisa jadi barometer juga. Bisa menerapkan segala amalan yang sudah diajarkan. Maka ayah bunda, abang kakak, semua manusia ini pasti akan binasa, kecuali orang yang berilmu. Dan semua orang yang berilmu pasti akan binasa, kecuali orang yang beramal dengan ilmunya. Dan semua orang yang beramal dengan ilmunya juga akan binasa, kecuali hanya orang-orang yang ikhlas. Semuanya akan binasa, semuanya akan hancur. Binasa itu bukan mati, kita semua akan mati, tapi kita tidak akan hancur kalau hanya berilmu tidak cukup, beramal dengan ilmu juga tidak cukup. Tapi yang bagaimana supaya bisa langgeng, supaya bisa dimudahkan semuanya adalah dengan berusaha untuk tulus dan juga ikhlas, memurnikan semuanya hanya betul-betul lillahi ta'ala. Maka tadi saya buka, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Bagaimana kita bisa mengikuti betul-betul hanya niatnya lillahi ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya hanya betul-betul niatkan kepada Allah. Niat ibadah kita, niat puasa kita, niat sholat kita, niat hidup kita, sampai mati pun kita niatkan betul-betul lillahi ta'ala. Maka dua ingat, dua lupa. Kawan-kawan semuanya, semoga ini jadi pelajaran besar bagi kita, ya, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Karena semuanya pasti akan binasa, kecuali tadi aman-aman dengan betul-betul ikhlas. Dua hal yang istilahnya sangat erat sekali ujiannya. Orang yang betul-betul tulus dengan keikhlasannya, dengan orang-orang yang berbuat hanya karena manusia. Ini pelajaran hidup. Mungkin antum sering dengar, jangan pernah berharap kepada manusia, jangan pernah berharap kepada manusia. Beberapa hari disampaikan oleh Ayahma bahwasannya, ya besar-besarkanlah rasa syukur kita, besar-besarkanlah Allah dalam diri kita, sehingga kita tidak membesarkan manusia dalam diri kita. Karena memang capek berharap dengan manusia, itu sangat capek sekali. Kami-kami yang ditugaskan menjadi seorang pemimpin, dia capek. Capeknya kalau dibilang capek hanya karena ngelihat tim bikin satu, dikasih satu tugas tidak dikerjakan, dikasih satu tidak dikerjakan, ternyata jadi pelajaran. Sebagai pemimpin akhirnya belajar, oh ternyata hendak semua yang kita minta itu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebenarnya kalau mau kita sesuai dengan keinginan, kita kerjakan sendiri. Nah, dalam pelajaran inilah akhirnya saya berpikir, oh banyak pelajaran saya dapat apa yang ada di Moza ini. Bagaimana supaya satu dua pekerjaan yang tim-tim kita belum bisa selesaikan, misalkan akhirnya oh dia tidak bisa selesaikan karena dia belum mengerti. Sayanya mungkin yang belum bisa kasih instruksi yang detail. Udah detailkan pun ternyata belum dikerjakan lagi. Oh dilihat lagi. Bagaimana kita akhirnya ini belajar betul-betul yang menempatkan tadi ya, sehingga tidak bisa berharap kepada orang lain, berharap kepada manusia. Nah, itu mungkin kurang lebihnya.
Ini sudah masuk jam 6:10 ya. Lagi sampai jam 8. Nah, 6:30. Nanti ada porsi lagi untuk Ayah Man dan Ayah Bunda Bang Kakak. Hari ini saya tidak tahu tergerak pengen ngebahas tentang hal ini karena juga sebenarnya ketika saya menjadi santri dulu, salah satu orang yang menjadi motivator saya ibaratnya banyak kasih saya insight itu adalah Ayah Man. Banyak dalam setiap datang berkunjung kadang ke Gontor, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Belajar tentang bagaimana manajemen Latansa. Ternyata ketika pas bangun sistem kok tak benar-benar. Satu aja ingatkan ke saya ketika itu STW-an, sholat tepat waktu. Belajar bagaimana ente sebagai pemimpin harus bisa bawa yang lain untuk bisa ngerjakan sholat tepat waktu. Dulu diajarkan tentang berdasi biar walidain, ya, kemudian baca Quran one day one page. Yang ketiga adalah STW sholat tepat waktu sama inspiring, infak setiap hari kalau bisa sering-sering berdasi. Itu yang saya ingat berkali-kali. Itu ketika beliau sudah tapi ketika santri berkali-kali belum motivasi kasih saya. Maka hari ini alhamdulillah Allah takdirkan beliau masuk di usia yang ke 40 tahun. Maka 40 tahun ini sebenarnya adalah jadi usia yang matang. Rasulullah diangkat di usia 40 tahun menjadi Rasul. Tapi sebenarnya adalah bagaimana di usia 40 tahun ini bisa betul-betul lebih banyak lagi manfaatnya, lebih besar lagi pengaruhnya untuk mempengaruhi orang-orang dalam berbuat baik. Maka saya mungkin pun tidak dengan wasilah beliau, atas izin Allah ya, dengan wasilah beliau banyak belajar, banyak perubahan. Kalau dibilang ada perubahan-perubahan apa, semuanya insya Allah semoga pahalanya itu mengalir kepada beliau. Apa yang saya kerjakan, apa yang saya berbuat, yang udah banyak kasih motivasi terhadap pembelajaran saya sampai saya bisa lulus. Motivasi doa saya dulu, saya ketika santri ngelihat Ayah Man itu dapat hadiah umroh ketika beliau tahun kelima jadi guru. Terus ada tahun kelima jadi guru, beliau dapat hadiah umroh dari orang baik. Tahun kedua dapat haji. Tahun kelima beliau dapat umroh. Maka ketika beliau dapat umroh itu saya berdoa, bagaimana saya harus bisa juga dapat umroh seperti beliau dapat umroh. Qadarullah umroh pertama saya didapat hadiah dari almarhum sepupu saya, itu juga di tahun yang ke-5 saya mengabdi di Gontor. Artinya ternyata kekuatan doa yang belum baru dapat fakta-faktanya ketika maksudnya udah dikerjakan teori-teorinya itu baru saya dapat ketika di Munzalan. Oh gini, oh itu. Maka setiap ketemu setan ini saya harus bisa ngabdi di Gontor. Karena yang menjadi sosok patokan saya tidak boleh, artinya harus bisa membuktikan, ya bukan kepada manusia, kita bisa membuktikan bahwa kita juga harus bisa berbuat baik sebagaimana orang yang menginspirasi kita. Nah hari ini beliau Allah kasih beliau di usia yang 40 tahun ini, kawan-kawan, saya mengajak antum semuanya, kita semuanya ya berdoa semoga Allah panjangkan usia beliau dalam ketaatan. Allah kasih rezeki beliau yang luas, menjadi orang yang paling banyak berinfak, berwakaf. Semoga dalam usianya, dalam 40 tahun ini semakin besar lagi pengaruhnya, kebaikannya, menebarkan semua kebaikan kepada seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan semoga keluarga beliau Allah jaga dalam kesehatan, dalam perlindungan Allah, dan semoga juga segala hajat yang beliau inginkan, cita-cita, doa beliau untuk kehidupan, untuk orang-orang di sekelilingnya, Allah kabulkan dengan doa-doa yang terbaik. Ala hadhihi ya shalihah. Hayya naqra al-Fatihah.
Itu ayah bunda, abang kakak, ya itu doa doa kita untuk beliau, dan semoga saya tidak tahu berbicara tentang keikhlasan memang bisa dibilang ya saya pun masih sedang belajar, tapi saya ya berdoa dan mendoakan ayah man juga semoga tetap selalu dalam jalan yang lurus, jalan yang tegak, jalan yang benar, sehingga di usia 40 tahun ini betul-betul bisa menjadi usia yang betul-betul menjadi batu loncatan untuk di usia-usia berikutnya. Nah ini mungkin nanti beliau akan menambahkan. Belum datang juga? Karena kita tutup. Ada tau ya. Baik. Nah, alhamdulillah ini sekaligus promosi tadi ya. Udah ada kan tadi kan? Nah ini alhamdulillah kita rahasia tadi saya bisa karena ada buku SMK. Di buku SMK ini alhamdulillah sudah sangat membantu sekali kita yang mau mereview tadi ya. Udah belajar kok lupa lagi, karena kadang ada yang tak ditulis, ada yang nulis, yang nulis pun belum tentu dibaca, yang dibaca belum tentu paham, yang paham belum tentu diamal, yang diamalkan juga belum tentu ikhlas. Maka kawan-kawan semuanya, ayah bunda abang kakak, nah ini ada salah satu wasilah amal soleh terbaik atau pusat dakwah. Nah saya ngajak antum semuanya, bukan hanya yang ada di sini, tapi ngajak antum semuanya untuk membelikan. Saya dia dapat fee dari sini yang memasarkan. Nah ini jadi insyaallah semoga jadi memudahkan. Jangan lihat harganya, mungkin bisa bilang berapa harganya saja? 299 harganya. Nah, jangan lihat harga, tapi kalau saya antum tuh bisa langsung barcode di sini, bisa langsung keluar video yang berhubungan dengan SMK yang beliau bahas dari kumpulan-kumpulan base SMK-nya tadi. Nah, ini banyak saya rekomendasi sekali, sehingga antum misalkan pengen lihat lagi, pengen dengarkan lagi. Tapi jangan sampai sudah ada buku SMK, ndak ikut SMK. Udah ada Ustaz di sini semuanya. Jadi kalau mutar-mutarkan video yang ada di sini ndak. Nah, akhirnya SMK ini akan terus upgrade secara keilmuannya ya, karena apalagi sekarang diajarkan kita semua menjadi dikader, digembleng ya, langsung didudukkan di sini. Ya, disuruh duduk di di kursi ini nih, ya ternyata kenapa beliau sering sampaikan, kita kau nak menggantikan saya, yang udah siap gantikan saya silakan duduk ngisi SMK tiap subuh. Gimana cara ngisi SMK setiap subuh? Nah beliau udah kasih solusinya adalah dengan, kalau ada yang mau ngisi SMK dan ingat-ingat dengan apa yang tadi disampaikan, beli buku The Best Rusum SMK ini subuh menggapai keberkahan. Nah itu mungkin kurang lebihnya. Ayah Man tolong datang, tolong masuk. Apa? Belum ya? Belum, nambah lagi. Apa? Oh kaya. Umrah belum ada. Baik, nah mungkin apa lagi Ustaz? Kita menunggu. Kok bisa umrah kemarin? Itu karena usaha dia. Ya kawan-kawan semuanya, apa yang disampaikan insyaallah kita berusaha ketika melihat satu nikmat yang didapat oleh orang lain dan kita berprasangka baik terhadap nikmat yang didapatkan, ternyata betul kita akan mendapatkan doa yang sama. Kenapa kok demikian? Karena setiap doa yang kita panjatkan itu ternyata diaminkan oleh malaikat. Amin walaka mithlu. Itulah kenapa tidak ada cerita, karena datang orangnya. Amin walaka mithlu. Amin walaka mithlu. Jadi insyaallah doa itu, doa yang baik-baik yang antum doakan untuk saudara antum yang dapat hal terbaik dari Allah, hadiah terbaik, insyaallah juga akan mendapatkan doa yang sama, bahkan lebih.
Ya, walaka mithlu itu bahkan bisa jadi jauh lebih baik daripada yang saudara kita dapatkan. Itu pelajaran berkali-kali. Tadi saya bilang kan, saya minta berdoa ayah man bisa dapat umroh di tahun yang kelima. Amin walaka mithlu. Ya Allah, doakanlah semoga beliau berangkatnya baik dan sebagainya. Ternyata di tahun kelima juga saya dapat hadiah umroh terbaik. Nah, 2014. Beliau pada 2008, Bang. Umroh bersama 2007 atau 2008. Nah, itu yang saya ingat dalam beberapa menit memori saya. Dan karena beliau udah datang, udah hadir di tengah-tengah kita sini, jadi kita ganti main. Mohon maaf ayaman semuanya. Syukran. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda pelukan apa? Pelukan akhir bulan. Iya, masa tak paham ya kan? Pelukan beda rasanya. Terasa gitu Pak. Terasa akhir bulan. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Abang kakak, saya mengingatkan lagi gitu ya, musikum wa nafsi bi taqwallah. Amal itu kan ada 3 ya. Amal itu ada berapa? 3. Ada 3. Oh, pin apa? Mic-nya. Dia kan 2 ingat 2 lupa kan. Dia termasuk yang melupakan gitu. Itu karena apa? Jazakumullah. Karena rasa memiliki yang tinggi gitu. Saya udah mau serius nih. Tolong kita jangan pancing-pancing saya ya. Saya udah mau serius. Ya, saya udah mau serius dah nih. Bang Manjer. Jadi apa tadi itu? Hah? Oh, mic-nya terbawa ya? Enggak. Amal itu ada 3. Amal badan, amal harta, amal hati. Fase-fase kita memperbaiki 3 amalan itu tuh semua berproses. Nah, Islam ini agama yang mengajarkan kita tentang bagaimana hidup itu idealis secara pola pikir, mindset. Tapi juga orang lihat bukti nyata, yaitu realistis. Maka ada buah pemikiran, ada idea, ada realita. Jadi orang tetap melihat gagasan, konsep, ide yang kita buat. Lalu orang juga tetap akan melihat hasil, mana bukti perbuatanmu, kata-katamu. Maka itulah saya bilang tadi, sinkronisasi antara idealis dengan realistis. Islam ini agama yang realistis. Buktinya nabinya ke pasar. Apakah Nabi Muhammad terjun ke medan perang? Iya. Apakah baginda Rasulullah pernah lapar? Iya. Apakah Rasulullah pernah berhutang? Iya. Bahkan pakaian perangnya tergadaikan saat beliau sudah wafat, masih tergadaikan. Itu menunjukkan Rasulullah itu pernah miskin apa enggak? Pernah lapar, pernah tak berduit. Tapi apakah Rasulullah pernah kaya raya? Sering sekali dan panjang episode kaya raya. Tapi Rasulullah SAW, Abang Kakak, itu mencontohkan semua fase kehidupan. Bahkan beliau dalam kondisi sadar berlapis-lapis, aku tidak melakukan semuanya, takut nanti umatku menganggap ini wajib. Misalnya kayak sholat tarawih. Laula an asyukqa ala ummati, kalaulah tidak aku takut untuk menganggap ini menjadi sebuah kesulitan bagi umatku, aku akan wajibkan kepada mereka sholat tahajud. Aku akan wajibkan mereka menggunakan siwak. Tapi Rasulullah tahu, oh aku nih di posisi pemimpin. Maka Abang Kakak ada kesadaran yang bertumbuh. Ada apa? Nah, ini yang saya mau bahas pagi hari ini.
Kesadaran yang bertumbuh. Sadar apa ya man? Sadar tua, sadar umur, sadar kita ini kena tengok orang, nggak bisa sembarangan sekarang. Jaga mulut, jaga kata-kata, jaga penampilan, ya kan? Termasuk hari ini saya juga ngerenung gitu ya. Oh iya, secara umur nambah, doa juga mulai harus saya tata dan perbaiki. Saya minta apa sama Allah di tikungan-tikungan ini. Sudah saya siapkan sejak 38, 39, 40. Udah mulai sadar nih, enak dunia panggung nih, dunia popularitas, dunia terkenal. Tapi saya bilang, oh nggak bisa aku ikutkan nafsu ini. Turun, mundur, mati sebelum mati. Tapi ternyata mundurnya saya itu sudah 5 tahun. 2020, 2022, 21, 22, 23, 24. Udah 5 tahun. Sadar lagi badan nih udah ndak seperti dulu, ya kan? Gemuk, berisi, dulu kecil. Ujian Allah kasih, ujian apa? Ujian harta. Dulu tak berduit. Nengok mall tuh rasanya pengen dibeli semuanya. Ada masa-masanya Allah takdirkan sama kakak. Kita tuh sudah tak ada rasa gitu sama barang-barang yang kita tengok. Mulai sadarnya bertumbuh. Oh, bukan lagi beli untuk aku, tapi beli untuk orang lain. Cemana duit yang dimiliki itu bukan lagi aku mau beli apa, tapi aku mau belikan siapa. Itu yang disebut dengan kesadaran yang bertumbuh. Dulu berpikirnya aku pengen umroh. Sekarang kesadaran yang bertumbuh itu berpikir siapa yang mau aku umrohkan. Bisa dipahami tidak kira-kira? Kesadaran yang bertumbuh. Kira-kira begitulah renungan saya beberapa hari, beberapa tahun terakhir. Jadi berpikirnya aku bisa ngasih apa, aku bisa support siapa, aku bisa besarkan hati siapa, aku bisa kirim video untuk siapa, aku bisa kirim voice note untuk siapa. Kesadaran yang bertumbuh itu bukan lagi di fase-fase menikmati, tapi sudah di fase-fase memberi. Yarhamukallah. Kecil kan? Ada orang bersen, antum langsung refleks mulutnya, yarhamukallah. Itu benda kecil. Itulah yang saya bilang kesadaran yang bertumbuh. Antum hafal hadisnya, bahkan ngajar hadis. Ya kan? Ngajar hadis nih. Jawab dak? Kenapa dilafazkan sejarah Jahar Ayaman menjadi uswah buat yang lain? Saya lagi ngomong itu tuh kalau dengar bersen, usahakan jawab. Biar potong omongan saya kepotong. Ini yang dimaksud dengan kesadaran yang bertumbuh. Kakak statusnya udah suami istri orang, udah gak boleh gatal-gatal sama laki-laki. Ramah luar biasa sama suami orang. Kakak bukan satpam Bank ABC kan gitu. Kan lagi ngetrend tuh katanya. Lu ramah banget sih kayak satpam ABC katanya. Nggak paham nggak apa-apa. Perlu waktu. Nah, tetap tak paham, tenang ya. Iya, itulah orang ikhlas ya. Jadi dia tuh nggak terpengaruh dengan dunia ini tuh gitu. Dia nggak ada urusan sama dunia nih. Dunia apa itu gitu lagi. Kesadaran yang bertumbuh. Maka pada saat Nabiullah Sulaiman alaihissalam melihat istana Ratu Balkis yang dipindah oleh seseorang, ya kan, 2740 yang kita tempel di mobil-mobil yang saya yakin tidak banyak yang paham juga. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Ini kan saingannya iblis, jin. Qala ifrit minal jinni. Makhluk Allah yang bernama jin dari golongan ifrit, ya kan? Jin itu kan ada berbagai jenis, salah satunya ifrit, tulisannya ain fa ra ya ta, ifritun. Qala ifritun. Nakirah ini. Minal jinni. Nah, Allah sebutkan yang namanya ifrit atau jin ifrit ini kelompok jin. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Karena Nabiullah Sulaiman Allah takdirkan punya kekuatan raja, bapaknya juga raja. Siapa bapaknya Nabi Sulaiman? Daud. Dia keturunan raja. Ya kan? Nabi Isa dari keturunan seorang perempuan istimewa.
Jadi lahirnya sudah amazing. Dari bayi itu dipencet perutnya bisa ngomong. Isa. Nabi Ibrahim powerful luar biasa. Iya kan? Tapi Nabiullah Muhammad SAW, kita punya Nabi ini lahir dari sosok yang serba terbatas. Nabi kita tuh abang kakak, Nabi yang merintis hidupnya dari minus, bukan dari nol. Tapi karena ada kemurnian hati, ada keikhlasan, ada ketulusan, ada kesabaran, ada ada kesadaran tentang akhlak yang baik, kejujuran yang selalu dijaga oleh beliau, akhirnya muncul jadi orang hebat. Maksud saya Nabi kita nih lengkap sempurna gitu, uswah. Nah, balik lagi ke Nabi Sulaiman. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku benar-benar kuat lagi dapat dipercaya. Lalu qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab, dan ini seseorang manusia yang dititipkan Allah ilmu, dan ilmu itu ilmu kitab, berkata, ana atika bihi qabla ayyatadda ilaika tarfuka. Ayat ini menunjukkan manusia kalau dikehendaki Allah bicara tentang kekuatan, dia punya kekuatan yang lebih hebat daripada jin kalau Allah mengizinkan. Hari ini abang kakak, banyak orang yang ngaku-ngaku kuat, ngaku-ngaku bisa ternyata tak bisa, bisa ternyata titik-titik udah gitu. Paham? Enggak paham? Enggak apa bagus. Ana atika qabla ayyartadda ilaika tarfuka. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi. Nabi Sulaiman langsung sadar berlapis-lapis. Nabi Sulaiman sadar dalam kondisi yang sangat, itu yang tadi saya bilang kesadaran yang bertumbuh. Nabi Sulaiman langsung bilang hadza min fadli rabbi. Mobil tadi saya baca captionnya toh ya, mobil dulu di Munzalan ini kita pinjam. Nawar rumah kena tolak orang. Ya, bisa ke kita beli rumah ini. Kita tuh masjid emang ada duitnya. Tapi kuasa Allah, ya kan? 3 minggu mau rumah itu lunas dalam waktu 3 minggu. Cuma 540 juta. Selesai. 2012 tuh. Jadi Allah 2012 dengan Allah 2024 sama enggak? Masih Allah yang sama. Banyak rezeki-rezeki Allah kasih ke pondok ini, ke masjid ini, dan itu harus amat sangat saya syukuri. Saya kami ini menengok pertolongan Allah itu dah Masya Allah itu. Tak ada kalimat lain kecuali. Makanya di mobil tuh ditempel hadza min fadli rabbi. Apa yang mau saya sampaikan, kesadaran yang bertumbuh itu kalimat liya beluani aashkuru am akfur. Abang-abang, kakak-kakak, lihat ke dalam diri ya, bikin list of syukur. Semua ini abang kakak yang sedang kita alami itu adalah ujian. Liya beluani, untuk mengujiku, kata Nabi Sulaiman. Aashkuru am akfur. Orang hanya sampai pembahasan hadza min fadli rabbi. Dia belum bisa merasakan syukur kecuali duit, kecuali dapat transferan, kecuali dapat ini. Jadi kalau saldo kosong tuh dia belum bisa bilang alhamdulillah, tuh belum bisa. Akhir bulan gini belum bisa dia mensyukuri abang kakak. Ini yang saya bilang kesadaran bertumbuh. Cemana kita belajar mensyukuri nikmat-nikmat yang mungkin belum berbentuk harta, belum berbentuk duit, belum berbentuk kemudahan, masih berbentuk misalnya ujian apa, ujian ini, ujian itu, dan segala macam. Luka-luka yang Allah kasih ke kita tuh benar-benar luka atau sinyal dari Allah supaya kita cepat-cepat balik. Itu yang disebut dengan kesadaran bertumbuh. Ustadz, yang realistis dong. Anak saya mau makan apa? Dia bilang makan nasi. Istri saya makan apa? Makan nasi. Maka ada yang bilang almost perfect 14 hari itu saya salut betul gitu. Hormat saya. Iyalah 14 hari. Saya 8 tahun. Bukan CHS 90 days. Yang 90 hari ya belum tentu
Istiqomah. Ini 14 hari sudah almost perfect. Wah, itu hebat. Ya, kita balikan dulu. Nanti kita akan pukul di akhir. Nanti siap-siap nanti ya. Ada pukulan akhir nanti. Tetap. Tenang aja. Kita pantulkan dulu sebentar. Ya kan? Saya udah catat tadi. Notes materinya udah saya catat tadi. Liya beluani. Ayo sama-sama. Aashkuru am akfur. Berapa banyak orang yang dikasih masalah kecil tertutup satu dunia. Berapa banyak orang yang gara-gara satu masalah yang setetes gitu langsung hilang tuh nikmat dari Allah yang sudah pernah dikasih. Ini yang saya mau ngajak abang kakak. Tidak tahu abang kakak mau ambil pelajaran sila, tidak ada masalah. Berapa banyak orang yang gara-gara masalah setetes dia melupakan semua kebaikan-kebaikan yang pernah dia dapat. Termasuk abang kakak, kebaikan seseorang. Hanya karena satu masalah kecil, maka semua kebaikan-kebaikan itu dilupakan. Dan abang kakak tidak usah kecewa dengan manusia begitu. Tidak usah kaget, tidak usah terkejut. Kenapa? Allah aja yang sudah ngasih dia nikmat sangat banyak dilupakan sama dia. Apa cuma kita? Itulah kesadaran yang bertumbuh. Makanya kita harus semakin ikhlas, seperti kata beliau tadi. Itu cara kita. Masya Allah beliau tuh punya puluh halillah kan. Beliau pokoknya tuh, saya pun salut dengan kebeliauan beliau itu. Pokoknya kita akan belajar dari beliau. Dan kalimatnya abang kakak dilanjutkan dengan waman syakara fa innama yashkuru li nafsi. Allah tuh kayak bilang, kau bersyukur ya kata Allah, untuk kau bukan untuk aku. Itulah bahasa Pontianaknya gitu. Dan amat sangat tidak fair ya, amat sangat tidak pantas gitu. Kita tuh membanding-bandingkan rezeki kita sama rezeki orang lain. Karena kita tidak tahu apa yang Allah sedang ujikan untuk dia sebelum, sesudah, atau sedang terjadi. Jadi ada ujian sebelum, ada ujian sedang, ada ujian yang sesudah. Yang kita nampak cuma yang dia posting di Instastory, yang kita nampak cuma yang dia posting di Instagramnya. Dan itu sudah berkali-kali diedit-editnya. Kau tak bisa nilai kehidupan seseorang dari reelsnya. Kau tak bisa menilai seseorang dari Instastory-nya, dari postingan sosial medianya. Tak bisa. Banyak sekali sudut pandang yang kau belum lihat. Apa yang sudah dialaminya, apa yang sedang dialaminya, apa yang Allah akan timpakan kepada dia yang baru-baru. No one knows. Maka Allah bilang faman wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Kita yang wajib menepuk-nepuk diri kita lalu mengatakan, bangun, tumbuhkan kesadaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Di usia segini Allah kumpulkan saya di circle yang baik. Allah kasih. Belajarlah abang kakak untuk menemukan alasan untuk terus bersyukur. Cari terus. Tapi tadi saya bilang itu idealis. Tak boleh kita berhenti. Gasnya harus tetap tancap. Baginda Rasulullah tuh pindah dari Mekah ke Madinah bikin karya lebih banyak atau justru malah melempem? Bikin karya lebih banyak. Saya ngitung nih 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Dengan izin Allah 13 tahun berarti itu ya. Balik Pontianak 13 tahun. Tadabur saya boleh setuju boleh tidak, saya sudah sampaikan ke beberapa orang. Saya bilang kau berhak untuk dengar, kau berhak untuk kasih masukan, aku pun berhak untuk dengar, aku pun berhak untuk tidak mendengarkan masukanmu. Tapi saya mentadaburi 13 tahun itu fase Mekah. Hidup Rasulullah SAW itu dimulai 40 tahun. Lalu beliau membagi 40 itu menjadi 13 Mekah, 10 Madinah. Saya ngerasa Masjid Kapal Munzalan dengan izin Allah saya di sini baru 13 tahun. Baru berapa? Baru 13 tahun. Mungkin ada abang kakak yang lebih lama dari saya, ya, yang lebih ikhlas maksudnya tuh. Pas tak? Nah. Jadi 13 tahun itu abang kakak fase membenamkan dalam diri ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu 10 tahun terakhir Baginda Rasulullah mempersiapkan kader, ya kan? Kemudian masuk di zona muamalah.
merangkul. Apa yang dilakukan baginda Rasulullah salah satunya ketika pindah dari Mekah ke Madinah? Mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Muhajirin orang-orang yang jago dagang, jago marketing. Ansor adalah orang-orang Madinah yang memang standby, jago produksi, pandai nanam, pandai beternak, pandai bikin kebun dan segala macam. Saat itu Rasulullah mempersaudarakan. Fase-fase 10 tahun terakhir. Kenapa abang-abang, ustaz-ustaz, wakil pengasuh dipaksa duduk di sini? Kerasakan duduk di kursi ini. Tiap subuh, tidak susah kok, tiap subuh ya. Baru disusunkan sebulan tuh udah bertukar-tukar jadwal. Di situ kan saya tengok kualitas manusianya. Oh, begini kualitas budak-budak nih. Baru sebulan, itulah namanya ikhlas. Jadi gitu. Iya. Sebulan sekali abang kakak berubah jadwal tuh. Saya bilang. Ada waktunya nanti saya hilang, benar-benar hilang. Kau selesaikan ini sampai selesai. Enggak di kau. Aku tak bertanggung jawab. Ada masanya nanti. Saya tinggal bilang, apa? Enggak di kau, gitu. Belajar abang kakak, paksa upgrade diri. Jangan jangan pernah gitu ya merasa puas dengan ilmu yang sudah didapat. Teruslah bertumbuh. Maka tadi saya bilang idealis dengan realistis itu konkret. Apa yang sudah kau buat? Apa yang sudah kau lakukan? Dan jangan pernah gitu ya merasa puas dengan karya yang saya sudah bikin ini. Itu sampah. Cepat-cepat lupakan karya itu. Biar orang lain yang menilai. Seketika nanti Allah takdirkan itu banyak dan bertumbuh, kita dengan kondisi sadar mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini kuasa Allah, ini karya Allah, ini campur tangan Allah, ini maunya Allah. Kita dalam kondisi sadar mengatakan itu. Kenapa? Ada kesadaran yang bertumbuh dalam diri kita. Ini semua ujian. Liyabluwani aashkuru am akfur. Termasuk juga sinyal yang saya mau kirim ke abang kakak hari ini. Saya pakai qadarullah hari ini jadwalnya pakai batik kan. Lalu ada baju yang dikasih sama orang kakak kita dari Pekanbaru, ya kan? Itu ngasih baju ini gitu. Saya bilang saya pakailah baju ini hari ini gitu. Di umur yang 40 ini saya harus belajar lagi sama kakak dan terus belajar untuk bisa membedakan mana hitam, mana putih, mana benar, mana salah, mana hak, mana batil. Bukan hanya pada dimensi badan, tapi juga harta dan hati. Ini latihannya sampai mati. Badan, ya, harta dan hati. Badan, harta, hati ini apa kakak? Badan, harta dan hati ini kita harus bisa pisahkan dia. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang ini nih sesuai dengan firman Allah atau sesuai dengan hawa nafsu kita. Itu tipis sekali, benar-benar tipis. Seperti tadi kata beliau kan, tercampurnya susu itu dengan kotoran. Jadi idealis ini adalah pola pikir based on Quran, karena memang dia tidak umum, tidak seperti orang pada umumnya, tapi realistis, karya nyata. Ini perlu kita jawab abang kakak. Bagaimana baginda Rasulullah ketika Fathu Makkah itu di posisi puncak, itu hatinya lembut sekali. Baginda Rasulullah mengatakan, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia akan aman. Mudah ngomong gitu. Kita yang baca sejarah atau mungkin tidak ngerti akan bilang, oh hebat ya gitu. Kalau tahu sejarahnya bisa ngerasakan tuh episode itu. Tahu tidak siapa istrinya dari Abu Sufyan? Hindun. Tahu Hindun itu siapa? Otak pembunuhan dari Hamzah yang menginstruksikan Wahsy. Jangankan Hindun, nengok Wahsy ya Rasulullah masih ada rasa kok. Bergetar hati Rasulullah kalau nengok Wahsy itu.
Wahsy pun tahu diri, pintar merasa tadi. Dia tengoknya Rasulullah tuh kayak tidak suka nengok dia tuh. Nunduk Wahsy, tidak berani menunjukkan diri. Tapi dalam hati Wahsy, aku akan buktikan aku udah taubat. Aku salah dulu mentaati perintah Hindun. Apa yang dilakukan Wahsy? Diasahnya tombaknya, diingat-ingatnya, dipegang-pegangnya terus. Inilah tangan yang dulu pernah kupakai untuk membunuh orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, yaitu Sayyidina Hamzah. Maka aku akan gunakan tangan ini untuk membunuh orang yang paling dibenci sama Rasulullah. Siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab itu maka sosok nabi palsu yang dibunuh oleh Wahsy. Wahsy menebus dosa masa lalunya dengan menggunakan tombak yang sama. Maka siapapun hari ini, yang tadi saya bilang kan, kesadaran yang bertumbuh itu, siapapun yang hari ini Allah takdirkan bertambah usianya, bertambah umurnya, bertambah dekat dengan kematian, inilah kesadaran yang harus kita tumbuhkan. Aku nih gak bisa lagi santai-santai, gak bisa lagi ecek-ecek, gak bisa lagi main-main. Mana yang penting, mana yang tak penting, bikin skala prioritas. Jadi kalau abang kakak hari ini tanya apa yang kira-kira yang bisa kita renungkan, apakah kesadaran kita hari ini bertumbuh atau stuck? Apakah amal soleh kita gitu-gitu aja atau punya cabang-cabang amal soleh di tempat lain? Apa yang bisa kita buat di sisa-sisa umur ini? Belajar mengupgrade syukur, belajar untuk menambah rasa syukur, menambah kualitas syukur. Maka kesadaran yang bertumbuh ini abang kakak nanti hubungannya dengan kualitas. Ya kan? Kualitas ini ada polanya, ada rasanya, ada maknanya. Kualitas yang berpola, kualitas yang terasa, kualitas yang bermakna itu membuat kita jadi pribadi yang makin baik, makin baik, makin baik, makin baik. Dan kita tak bisa paksa orang lain. Tak bisa paksa orang lain. Nah, penutup, sering-seringlah mengevaluasi diri. Apakah pola pikir saya ini, mindset saya ini, apa yang saya believe selama ini nih, benar atau salah? Saya sering melihat ke dalam itu, mereview keputusan-keputusan, mereview sikap-sikap saya. Ya kan? Ada belief yang saya percaya inilah yang terbaik. Berjalannya waktu, saya tengok ada yang lebih baik lagi. Jalan lagi saya kemana? Oh ternyata salah saya membeliefkan ini. Ternyata ada yang lebih bagus lagi, ada yang lebih bagus lagi, ada yang lebih baik lagi, ada yang lebih berkualitas lagi. Dulu saya berpikir tidak apa-apalah dikit, yang penting ikhlas. Ternyata belajar waktu, saya dipertemukan Allah dengan orang yang bisa sedekah sampai miliar-miliar, dan dia sembunyi-sembunyikan sedekahnya. Dulu saya berpikir kalau orang tuh tidak apa-apalah dia sibuk dengan bisnis, tidak sholat gitu. Ternyata saya dipertemukan Allah dengan orang-orang yang bisa menjaga keseimbangan antara tetap ke masjid, berjamaah di masjid, kemudian kualitas sholatnya di soft pertama, dan dia juga seseorang yang dermawan. Ternyata tidak pakai atau pakai dan. Allah pertemukan saya lagi dengan orang-orang yang hartanya banyak, attitude tingkah lakunya dengan omongannya sinkron, ibadahnya Masya Allah, ketulusannya juga tidak diragukan. Oh ada orang-orang di level-level begini nih. Maka merasa diri kita lah yang paling itu amat sangat berbahaya sekali. Betul-betul kan, lihat-lihat mata, ya kan, telinga, hati. Ini kasih Allah tiga panca indera yang buat kita semakin sadar. Nah, kesadaran yang bertumbuh tadi saya bilang adalah kesadaran seperti yang dimiliki oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Kesadaran yang bertumbuh seperti Nabiullah Muhammad SAW ketika beliau dilempari dengan kotoran di Taif, dilempari dengan batu, lalu beliau mengatakan ini karena dakwahku kurang menarik kayaknya. Tapi apakah membuat beliau berhenti? Tidak. Kebaikannya tidak berhenti sampai di situ. Apa kata baginda Rasulullah? Semoga mudah-mudahan suatu saat nanti dari tulang sulbi mereka lahir anak cucu keturunan. Jadi kebaikan itu tidak pernah lepas dari mulut beliau. Badan, harta dan hatinya jalannya sama. Kalaupun nanti antum dengar kajian yang akan memfokuskan pada perbaiki hati, itu mungkin lagi membahas part of 1 dari 3.
Saya makanya mengingatkan abang kakak, kesadaran yang bertumbuh itu di 3 dimensi secara bersamaan. Ada kesadaran untuk perbaikan badan, jaga makan minum, ya kan? Paksa minum habatus sauda, paksa minum minuman yang sehat, paksa makan yang baik-baik, kurangi makan yang tidak bagus, bukan hanya sifat tapi juga zat. Yang kedua, harta, mulai belanjakan lebih banyak, lebih sering untuk Allah dan Rasulnya. Nafsu itu tak ada habis-habisnya kalau diikutkan. Jilbab keluaran terbaru keluar terus, kaos kaki keluar terus, ya, ciput keluar terus. Dari mulai jilbab yang kesini, belilet, sakratul maut, ada semua. Bukalah TikTok tuh yang live jualan, nggak habis-habis jualannya. Mulai kita renungkan, ini badanku pakai untuk apa selama ini? Ini harta kemana yang paling banyak digesernya? Ini yang gak juga kalah penting. Jadi abang kakak, sinkronisasi antara 3 inilah PR kita sampai mati. Mensinkronkan badan, harta, dan juga hati. Apa? Badan, harta, dan hati. Untuk apa badan aku ini? Untuk apa hartaku ini? Dapat dari mana dia? Gimana hatiku ini? Tentu keikhlasan kita hanya Allah yang bisa tahu. Tapi akan jadi masalah ketika kita juga sibuk menilai keikhlasan orang lain. Oh, tidak ikhlas kayaknya. Tidak gitu juga konsepnya. Usikum wa nafsi bitaqallah bang kakak. Inilah yang bisa saya sampaikan di perenungan 3 tahun terakhir ini. Apa yang harus bertumbuh? Ternyata yang harus bertumbuh dan harus bertambah dan harus diperluas adalah kesadaran. Al-wa'yu. Baginda Rasulullah sadar, para sahabat sadar. Umar bin Khattab tuh kencang sekali mengejar ketertinggalannya karena dia sadar, saya banyak dosa, saya punya aib. Nah, kesadaran ini abang kakak yang membuat orang akhirnya bisa terus beramal soleh dengan amal soleh yang benar dan berkualitas. Bisa dipahami kira-kira? Kesadaran yang bertumbuh di dimensi apa amal soleh itu? Bukan hanya badan, tapi juga harta dan hati. Bertumbuh semuanya abang kakak. Apa yang bertumbuh? Kualitasnya bertumbuh, polanya, rasanya, maknanya, sehingga dia bisa melihat dunia ini ya sebagaimana dunia ini berjalan gitu. Dia bisa melihat melihat pertolongan Allah itu ya karena memang itu janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang percaya. Nah, maka mudah-mudahan abang kakak bertambahnya umur kata orang gitu ya. Tapi kalau saya pribadi sudah lama memaknai umur itu bukan bertambah. Angkanya memang nambah, tapi jatahnya berkurang. Angka nambah, ya kan? Tapi jarak dengan kematian justru makin dekat. Jadi saya sekarang tadi subuh gitu ya ngerenung gitu, ya Allah, ini makin dekat gitu. Bekal apa yang harus aku siapkan untuk menghadapi Engkau nanti? Ini yang harus sering-sering dimunculkan abang kakak. Ini tadi saya bilang namanya apa? Kesadaran yang bertumbuh. Tentu saya tidak bisa maksa semua orang yang dengarkan ini langsung berubah simsalabim setelah dengar tausiah ini. Saya sedang menasihati diri saya sendiri untuk bagaimana caranya supaya bisa sadar. Oh iya. Jadi tidak ada halangan abang kakak untuk kita tak berbuat baik. Oh aku tidak mau sedekah nanti riak, nanti ujub. Tidak gitu cara berpikir. Sedekah ya, akse. Lawan kemalasan, lawan itu kesombongan, istighfar sering-sering, tapi terus berbuat. Itu saya bilang tadi, mensinkronkan antara badan, harta dan hati. Inilah PR seumur hidup. Jadi jangan disekulerkan tasawuf atau tazkiyatun nafas. Jangan disekulerkan itu amal badan. Jangan disekulerkan itu bi amwalihim wa anfusim. Itu Allah perintahkannya bi amwalihim wa anfusim. Sinkron dua. Faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Jadi itu dahsyat betul ayat ini nih. Saya ingat waktu ya awal-awal cerita sama saya tentang sejarah mujahidin. Nah, saya berdoa sama Allah semoga saya ada dalam bagian ayat ini. Semoga Allah masukkan kita di sini apa-apa. Orang-orang yang diangkat derajatnya sama Allah karena mengorbankan semuanya untuk Allah, memberikan semuanya untuk Allah.
bi amwalihim wa anfusihim. Harta dan jiwa, bukan atau. Jangan sekulerkan Islam, maka jangan parsialkan Islam ini hanya dengan bahas tentang pentingnya ibadah badan saja, atau pentingnya ibadah harta saja, atau pentingnya ibadah hati saja. Islam mengajarin kita tiga-tiganya kita harus sinkronkan. Badannya harus soleh, harta yang harus dibelanjakan di jalan yang benar, hati juga harus tetap ikhlas karena Allah Ta'ala. Inilah Islam yang sesungguhnya. Inilah Islam yang diperintahkan Allah. Inilah Islam dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang mau memisah-misahkan ibadah badan, harta dan hati, berarti dia sedang merusak Islam. Itu pasti tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Pasti tidak sinkron. Karena Islam mengajarkan kita bi amwalihim wa anfusihim. Kau ngomong tentang pengorbanan, kau sudah mengorbankan apa? Kau ngomong tentang keikhlasan, seberapa banyak karyamu? Kau ngomong tentang karya, apa karya yang sudah kau buat? Kau ngomong tentang amal soleh apa yang sudah kau lakukan? Dan itu nanti akan terjawab dan nampak nyata. Maka kapan? Saat kita meninggal dunia. Saat kita meninggalkan dunia ini, saat itulah baru mungkin Allah bongkar satu-satu apa yang sudah pernah kita tanam dulu. Dan biasanya tanda-tandanya orang husnul khotimah itu Allah bongkar kebaikannya justru saat kematiannya. Apa tanda orang husnul khotimah? Salah satunya Allah bongkar kebaikannya saat kematiannya. Sembunyikan amal soleh itu. Ada yang harus ditutup-tutup juga. Gak usah tunjuk-tunjukkan ke banyak-banyak orang. Diam-diam saya. Ini mudah-mudahan yang bisa kita ambil, ya. Doakan saya Bang Kakak, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Doakan juga istri saya Bunda Uung, ya. Semoga bisa terus sehat dalam taat, dijaga Allah, dilindungi Allah, membersamai saya. Juga doakan anak-anak saya, Safira Alfizahra yang sedang di Mesir, Faranisa Alfisalwa, Muhammad Fayyad Alfilantro, Muhammad Fatih Asudes, anak-anak mudah-mudahan jadi anak yang soleh, taat, tunduk dan patuh dengan syariatnya Allah. Juga doakan mama saya yang sedang safar, ibu yang baru landing tadi malam dari haji, dan juga adiknya Bunda Uung, Ustazah Deswita yang baru juga landing, dan semua keluarga besar Masjid Kapal Munzalan, kita semuanya semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Kita berdoa Bang Kakak, semoga siapapun yang hari ini sedang punya masalah atau sedang punya ujian, Allah kasih jalan keluar, Allah kasih kesadaran yang bertumbuh, Allah kasih kemudahan-kemudahan, Allah kasih ketaatan-ketaatan, Allah semakin perbaiki diri kita untuk semakin taat, semakin tunduk, semakin patuh, semakin mengerti sinyal-sinyal dan pesan-pesan dari Allah. Apa sih yang Allah mau dalam kehidupan saya? Allah tuh mau apa sih dalam kehidupan saya? Kita semakin hari semakin mengerti, bisa mensinkronkan antara tadi badan, harta dan hati. Al-hadini al-sholih al-fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak Abang Kakak, doanya, ucapan kebaikannya untuk Abang Kakak semuanya. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita betul alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.